Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar sahabat mata, Waalaikumsalam. saya Dr. Akbar sebagai host dan co-host saya Dr. Faza. Hari ini Halo. kita akan mengobrol dengan atasan sekaligus rekan sejawat kami, Dr. Tina, tentang seluk-beluk Rumah Sakit Mata Cicendo, bagaimana instansi ini bisa tetap menjadi pilihan masyarakat dan punya daya saing di tengah perkembangan dunia medis yang semakin cepat. Selamat datang, Dr. Tina. Halo Dokter Akbar, Dokter Faza. Senang banget nih bisa ikutan ngobrol. Halo. Ini menarik banget ya karena Rumah Sakit Mata Cicendo punya peran khusus yang sering kali luput dari sorotan masyarakat dan juga media nih, Dokter. Ya, aku mau jelasin sedikit ya tentang profil Rumah Sakit Mata Cicendo. Jadi, Rumah Sakit Mata Cicendo itu terletak di Jalan Cicendo nomor 4 Bandung, Jawa Barat. Rumah Sakit Mata Cicendo adalah rumah sakit khusus mata tipe A, di mana rumah sakit ini kepemilikannya adalah milik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rumah Sakit Mata Cicendo bukan hanya rumah sakit, tetapi juga pusat pendidikan, riset, dan pelayanan komunitas yang berkomitmen untuk mencegah kebutaan dan meningkatkan kualitas penglihatan masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih Dokter Fazil ya, sudah lengkap sekali tadi untuk profil rumah sakitnya. Nah, untuk narasumber kita pada malam hari ini adalah Dokter Tina ya, dia adalah seorang dokter umum yang bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Mata Cicendo. Ya, nah dan dia baru saja menjabat sebagai Ketua Kelompok Staf Medis atau KSM Umum di Rumah Sakit Mata Cicendo. Selamat ya, Dokter Tina, atas jabatan Ah, baru. keren Dokter Tina. Semoga Ya, amanah Dokter terhadap. Akbar. Amin, Nah, amin. Terima kasih, Dokter Akbar. mungkin kita langsung masuk saja ya untuk ke topik utama kita pada malam hari ini. Nah, jadi Dokter Tina, Rumah Sakit Mata Cicendo itu kan sebagai satu-satunya rumah sakit dengan predikat pusat mata nasional ya dok ya. Bagaimana sebenarnya peran nyata di Rumah Sakit Mata Cicendo itu di masyarakat? Ya, benar sekali nih Dok Akbar. Sebagai satu-satunya pusat mata nasional, Rumah Sakit Mata Cicendo memegang peran krusial nih Dok, sebagai pasker rujukan terakhir bagi banyak pasien mata dari seluruh daerah di Indonesia yang tidak dapat tertangani di daerah asalnya. Hal ini erat kaitannya dengan perbedaan kualitas dan kuantitas sumber daya masyarakat, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang ada, Dokter. Oh, baik. Dok, kan yang kita tahu nih Rumah Sakit Mata Cicendo itu kan punya fokus yang sangat spesifik ya, yaitu ke bagian mata. Tetapi tantangannya pasti juga nggak akan kalah kompleks ya. Menurut Dokter Tina, apa tantangan utama yang dihadapi oleh Rumah Sakit Mata Cicendo saat ini? Ya, begini Dokter Faza, tantangan utama Rumah Sakit Mata Cicendo ini adalah bagaimana kita itu bisa tetap relevan dan juga dipercaya oleh masyarakat di tengah banyaknya klinik mata swasta yang menawarkan layanan yang cepat dan juga modern. Rumah sakit mata pemerintah seringkali dianggap lamban atau kurang nyaman oleh masyarakat, padahal banyak sekali rumah sakit pemerintah yang sudah berbenah, termasuk rumah sakit kami. Perbaikan demi perbaikan sangat penting dilakukan agar Rumah Sakit Mata Cicendo tetap menjadi pilihan masyarakat. Begitu, Dokter Faza. Iya, luar biasa sekali ya untuk penjabarannya tadi. Nah, Dokter Tina, jadi terkait sama eh, strategi untuk tetap menjadi pilihan di masyarakat. Bagaimana sih strategi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Mata Cicendo itu? Nah, ini dok, kita tuh punya beberapa strategi penting nih yang udah mulai kita terapkan. Antara lain, yang pertama itu ada modernisasi alat dan teknologi. Rumah Sakit Mata Cicendo sudah mulai mengadopsi teknologi-teknologi terbaru di bidang kedokteran mata. Kemudian yang kedua, terdapat pelayanan berbasis kenyamanan pasien, di mana contohnya itu ada peningkatan-peningkatan fasilitas ruang tunggu, sistem antrean digital, dan juga layanan konsultasi online. Kemudian yang ketiga, kita ada
selalu ada peningkatan kompetensi sumber daya manusianya, di mana dokter dan perawat mata mengikuti pelatihan subspesialis dan juga workshop internasional. Kemudian ada juga program edukasi masyarakat, di mana Rumah Sakit Mata Cicendo ini sangat aktif mengadakan screening mata gratis, edukasi tentang penyakit mata seperti glaukoma dan juga katarak, serta kampanye untuk mencegah kebutaan. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan BPJS dan juga instansi pendidikan, di mana ini bisa memperluas akses kita dan juga memperkuat peran Rumah Sakit Mata Cicendo sebagai pusat rujukan mata nasional. Wah, keren-keren banget ya strategi yang dilakukan Rumah Sakit Mata untuk tetap menjadi pilihan masyarakat. Nah, berkaitan dengan inovasi ya dok ya, kalau misalnya menurut dokter nih, ada nggak sih contoh nyata dari Rumah Sakit Mata yang cukup berhasil? Ada nih dok, misalnya program One Day Care Cataract Surgery, di mana program ini memungkinkan pasien pulang di hari yang sama. Ini sangat membantu efisiensi dan kenyamanan pasien. Lalu ada juga layanan retina terpadu untuk pasien diabetes yang butuh penanganan cepat. Kemudian ada juga nih yang terbaru nih, kita punya Amblyopia Center, di mana kita itu melakukan terapi terhadap penyakit amblyopia atau mata malas dengan bantuan alat virtual reality yang merupakan pertama nih kita punya di Indonesia, dokter. Wah, luar biasa ya tadi penjabaran dari Dokter Tina mengenai seluk-beluk dari Rumah Sakit Mata Cicendo itu sendiri. Nah, terakhir nih Dokter Tina, apa sekarang harapan dari Dokter Tina sendiri untuk Rumah Sakit Mata Cicendo untuk ke depannya? Saya berharap Rumah Sakit Mata Cicendo bisa terus menjadi rumah sakit mata pusat rujukan nasional yang unggulan, bukan hanya dalam pelayanan, tetapi juga di dalam bidang riset dan juga pendidikan. Dengan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten, Rumah Sakit Mata Cicendo bisa menjadi garda terdepan untuk mencegah kebutaan di Indonesia. Amin, semoga harapannya bisa terwujud ya, Dokter Tina. Terima kasih banyak ya, Dok, atas sharing pengetahuannya. Semoga obrolan ini menjadi inspirasi untuk tenaga kesehatan dan masyarakat luas. Ya, terima kasih juga Dokter Faza, Dokter Akbar sudah mengundang saya di podcast ini. Senang sekali saya bisa berbagi dalam podcast ini. Iya, terima kasih Oke, Dokter Tina. kalau gitu, iya sama-sama. Kalau begitu, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan mata karena melihat dunia dengan jelas adalah hak semua orang. Salam sahabat mata.